Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zolim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, kerap berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Fir'aun. Katanya, kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad, dan ia berasal dari Bani Israel. Pada saat Yukabad melahirkan Nabi Musa, ia sangat khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-7. Yukabad pun menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun yaitu Ratu Asiyah mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya Ratu Asiyah ketika melihat keranjang tersebut berisikan seorang bayi mungil yang masih merah. Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun pun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ratu sangat menyayangi Nabi Musa. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Banyak yang sudah mencoba menyusuinya, tapi bayi Musa tetap tidak mau dan terus menangis. Hingga akhirnya ditemukanlah Yukabad yang berhasil menyusui bayi Musa. Ketika disusui, bayi Musa terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asiyah meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Nabi Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam pun tumbuh dewasa. Ia menjadi pria gagah berani dan berpengetahuan yang berakhlak terpuji. Ia melihat banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kepada Bani Israel. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja Nabi Musa memukul seorang bangsa Mesir hingga tewas demi membela seorang Bani Israel. Nabi Musa pun memohon maaf dan bertaubat kepada Allah. Mendengar kabar itu, Fir'aun marah besar dan meyakini bahwa Musa adalah anak yang diramalkannya dulu. Lalu Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk memburu dan membunuh Nabi Musa. Seorang laki-laki yang mengetahuinya bergegas datang kepada Nabi Musa. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa pengawal Fir'aun sedang berunding tentang Nabi Musa untuk membunuhnya. Dia pun menasihati Nabi Musa untuk keluar dari kota ini. Nabi Musa pun mengikuti nasihat laki-laki tersebut dan meninggalkan kota dengan perasaan takut. Nabi Musa pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Sesampainya di negeri Madian,
ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Nabi Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Nabi Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis itu menolong Nabi Musa alaihissalam dan membawa pulang ke rumahnya. Mereka menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Nabi Syuaib pun berkata bahwa dia bermaksud menikahkan salah satu dari putrinya setelah bekerja 8 tahun bersamanya. Nabi Musa pun tidak keberatan, dan pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa setelah waktu yang ditentukan. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika pada suatu hari melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Nabi Musa alaihissalam yang dapat mengeluarkan cahaya serta menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Bersama dengan saudaranya yaitu Harun yang nantinya juga akan diangkat sebagai nabi, Nabi Musa alaihissalam pun memutuskan untuk menghadap Fir'aun dan memintanya menghentikan semua kekejamannya selama ini. Fir'aun sangat murka ketika Nabi Musa alaihissalam mengajaknya untuk bertaubat. Ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong. Nabi Musa pun kemudian mengiyakan tantangan tersebut. Pertandingan tersebut diadakan beberapa hari kemudian di lapangan istana. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Kamulah yang lebih dahulu." Lalu, tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular-ular. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surat Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Hari-hari kemudian, Fir'aun bertindak semakin kejam kepada Bani Israel. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman. Melihat yang demikian,
Allah pun menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Fir'aun pun berjanji kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah, asalkan Nabi Musa berdoa untuk menghentikan azab itu. Namun itu semua adalah tipu dayanya. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan azab-azab itu, Fir'aun pun tetap tidak menyembah Allah dan malah semakin menyiksa Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku atau Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya pun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan karena tidak ada jalan lagi. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Itulah alasan mengapa laut tersebut disebut Laut Merah. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka.